Kalau seandainya dibalik dari tuduhan itu kan dinyatakan bahwa Syekh katanya menistakan agama. Kalau sekarang kita balik, yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah ucapan Allah, itu justru yang menista agama. Panji Gumilang, pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun, tak habis-habisnya membuat narasi-narasi yang dianggap menimbulkan kontroversi akhir-akhir ini dan banyak membuat sesama umat muslim yang lain mengutuk keras, bahkan menganggap bahwa Panji Gumilang ini mengajarkan ajaran sesat. Setelah sempat viral karena menyanyikan lagu Salam Yahudi yaitu Habenus Shalom Aleichem, kali ini Panji Gumilang secara terang-terangan mengatakan bahwa Al-Quran itu bukanlah merupakan kalam Allah, melainkan hanya merupakan karangan Muhammad. Saya sejak tahun awal berdiri Ma'had ini sudah menganjurkan baca. Mengapa? Nabi Muhammad juga sudah mendeklar Zalikal kitab la raib. Itu Nabi Muhammad yang mendeklar itu atas wahyu ilahi, bukan kalam Allah, kalam Nabi Muhammad yang didapat daripada wahyu. Nah, kalau Allah berbahasa Arab susah nanti ketemu dengan orang Indramayu, brewek itu nggak ngerti, Gusti Allah nggak ngerti kalau. Nah, artinya bacalah semua itu. Karena dianggap menimbulkan kontroversi, akhirnya Ketua MUI Kiai Haji M. Syatori mengutuk keras Panji Gumilang dan menganggapnya sesat serta tidak sesuai dengan syariat-syariat Islam. Bahkan narasi-narasi Panji Gumilang ini pun dianggap umat muslim lainnya sudah mengarah kepada penistaan agama dan berhak untuk dilaporkan. Bukannya takut dan gentar, pembelaan justru datang dari seorang bernama Pablo Benua kepada Panji Gumilang yang mengatakan bahwa Al-Quran bukanlah kalam Allah, melainkan hanya karangan Muhammad. Bahkan Pablo Benua justru menantang balik bahwa orang-orang yang mengatakan Quran bukan karangan Muhammad lah yang justru menistakan agama, seperti dalam video ini. Syekh mengatakan apa yang katanya Al-Quran itu adalah ucapan daripada Rasulullah, bukan ucapan daripada Allah. Kalau seandainya dibalik dari tuduhan itu kan dinyatakan bahwa Syekh katanya menistakan agama. Kalau sekarang kita balik, yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah ucapan Allah, itu justru yang menista agama. Kita punya bisa membuat satu satu alibi. Bukan alibi. Kalau kita alibi berarti kita salah. Tapi kita menggunakan logis kita untuk berbicara kepada orang. Satu, tahu nggak kalau kita bicara ucapan, memberikan satu ucapan, ucapan itu hanya bisa keluar, hanya bisa disampaikan bila mana makhluk itu punya mulut. Oke, mulut itu adalah sifat yang harusnya dilekatkan kepada manusia, bukan kepada Allah. Tapi kalau kita lekatkan itu kepada Allah, berarti kita mendegradasi Allah. Bolehkah kita mengatakan bahwa orang yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah ucapannya Allah, lalu kita katakan itu sesat? Oke, satu. Yang kedua, Al-Quran itu artinya apa sih? Bacaan. Nah, ya, saya ini kurang bukan orang yang jago-jago agama banget, tapi kalau basic iqra mah paham lah gitu ya. Nah, sekarang Al-Quran itu artinya bacaan. Oke. Bacaan bisa ada karena ada yang menulis. Ya dong, kalau nggak ada nggak mungkin ada bacaan. Kita buat satu bacaan nih, berarti ada yang nulis. Nah, dari sejarah siapa sih yang menulis Al-Quran? Sahabat Rasul, ada 4 orang. Mereka ini, pertanyaan saya, mereka ini mendapatkan wahyu atau firman Allah ini langsung dari Allah atau mendengar dari Nabi? Dari Nabi. Nabi mengucapkan kepada mereka itu menggunakan kata-kata bukan? Ya. Itu disebut kalam bukan? Ya sudah, apa lagi?
Pusing. Jadi logik bermain. Lalu karena ada permasalahan teknis soal, ayo Al-Quran ini dari mana? Ini kita langsung menyatakan, lu sesat, lu bener, gua bener, lu sesat. Gimana? Dari mana akalnya gitu loh? Seolah-olah yang menunjuk ini udah kayak Tuhan aja main tunjuk-tunjuk orang bilang orang sesat. Itu yang buat saya sebenarnya nggak setuju dengan apa yang selama ini dituduhkan di luar. Itu kalau memang gara-gara omongan saya ini lalu saya dilaporkan penistaan agama, saya lawan sampai akhirat. Betul, saya ngomong. Itu. Yang penting jangan dipotong. Itu dari omongan saya. Sehingga saya nggak mengatakan bahwa MUI salah ya. Tapi dalam hal ini kita hargai pendapat MUI. Tapi kalau kita sudah bisa menghargai pendapatnya MUI, harusnya MUI juga menghargai pendapat kita dong. Betul nggak? Iya. Beda pendapat itu wajar kok. Sekarang saya kasih contoh satu. Ada mazhab Maliki. Ya. Kita katakan Imam Malik lah ya. Dia punya murid dulu namanya Imam Syafi'i. Ya. Betul dong? Nah, lalu dia mengatakan kepada Imam Syafi'i, lu harus cari guru yang lebih pintar dari saya. Kan begitu kan? Dia suruh Imam Syafi'i pergi. Gak lama Imam Syafi'i membuat mazhab barunya kan begitu kan? Ya. Namanya mazhab Syafi'i. Pertanyaan saya, mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i ada perbedaan apa enggak? Banyak. Bayangkan, pasti ada perbedaan banyak. Kalau nggak ada perbedaan banyak, harusnya ini berdua gabung nih. Bener kan? Jadi satu mazhab aja, kenapa harus berpisah? Saya membayangi, kalau seandainya Imam Syafi'i ada di kehidupan yang sekarang, dan adanya di Indonesia, pasti Imam Syafi'i akan dituduh sebagai penistaan agama. Logiknya kan seperti itu. Maksud saya itu biar masyarakat tuh coba lebih cerdas. Jangan ambil kalimat sepotong-sepotong. Terlepas dari semua keributan ini, mana yang benar dan mana yang sesat, saya tidak berhak untuk menyimpulkan karena ini bukan ranah agama saya. Yang justru mau saya soroti di sini adalah, teman-teman sadar gak bahwa kasus Ponpes Al Zaitun ini banyak sekali sesuatu kejanggalan di dalamnya, apalagi kasus ini mencuat menjelang tahun-tahun politik. Makanya tak heran ada narasi tetangga Panji Gumilang menganggap bahwa ada intrik politik dalam kasus ini yang sengaja diangkat dan dimunculkan sehingga menjadi hiruk-pikuk. Bahkan ada pula yang menganggap bahwa ada konspirasi petinggi-petinggi negara dalam polemik Ponpes Al Zaitun ini. Dan petinggi-petinggi negara tersebut adalah orang-orang yang dianggap saat ini sedang gencar untuk mencari muka menjelang pemilu nanti. Ya, jikalau memang demikian adanya bahwa ada konspirasi politik dalam kasus ini, harapan kita jangan sampailah kasus ini menimbulkan kegaduhan di tengah-tengah menjelang tahun politik ini yang nantinya dapat merugikan negara ataupun merugikan masyarakat. Kalau menurut teman-teman sendiri bagaimana? Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.